adik-adik, apa kabar? Kakak harap kita semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah 7 bulan nih di rumah. Tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Ayo adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita mulai dengan saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kubuka dengan amin, kutuluskan dengan hati yang yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat. Anak-anak, ikuti hukum Taurat yang dibacakan oleh Amang Sintua. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab
Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa, ikuti yang didoakan Amang Sintua. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, selama seminggu terakhir ini, kira-kira apakah kalian telah melakukan kesalahan? Apakah kalian telah menyakiti hati papa mama, menyakiti hati teman-teman atau saudara kalian, atau bahkan kalian tidak mau nurut dengan kata-kata mereka? Atau mungkin masih banyak lagi ya adik-adik, tapi kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan dan jangan diulangi lagi adik-adik. Dengan sikap yang merendahkan diri kepada Tuhan, mari kita akui dosa-dosa kita dengan menyanyikan apa yang dicari orang.
Anak-anak, kita mengaku dosa kita, ikuti doa yang disampaikan Amang Sintua. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Amang Sintua bacakan untuk anak-anak ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, ikuti doa yang disampaikan Amang Sintua. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang selalu menyediakan segalanya untuk kita. Meskipun mungkin ada hal yang belum Tuhan penuhi, tetapi semua yang kalian punya sekarang itu asalnya dari Tuhan. Sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dan kita rendahkan hati kita. Jangan lupa ya adik-adik, siapkan juga Alkitabnya. Yuk kita naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan renungan atau khotbah, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh tidak bermain-main, tapi mau mendengar karena kami tahu Tuhan sayang kami. Amin. Anak-anak, firman Tuhan untuk khotbah atau renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Amang Situa akan bacakan untuk anak-anak semua ya. Perhatikan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu
harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itulah firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus mengatakan Tuhan Yesus adalah gembala, gembala domba. Nah, coba perhatikan gambar yang ditunjukkan di sini. Domba di Israel pada masa Tuhan Yesus dan juga banyak saat ini, kandangnya itu bukan seperti sekarang kayak rumah gitu ya, tapi kandangnya seperti di gambar tadi atau gambar yang mau ditunjukkan ini, itu adalah cuma tumpukan batu yang sekeliling. Jadi ditumpuk batu keliling, tetapi di satu tempat tidak dibuat tumpukan batu, itu jadi pintunya. Nah, domba kalau sudah sore atau malam hari masuk ke kandang tadi, ke tanah lapang yang dikelilingi batu tinggi. Nah, batunya cukup tinggi sehingga dombanya nggak bisa loncat, dan juga serigala dari luar nggak bisa loncat. Pintunya hanya tempat terbuka dari batu tadi. Nah, Tuhan Yesus katakan apa di sini tadi? Tuhan Yesus bilang, aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-dombanya. Jadi kenapa seperti itu Tuhan Yesus bilang? Domba itu kalau malam jadi di dalam kandang, yang jadi pintunya itu gembala. Jadi gembalanya tidurnya di tempat yang terbuka tadi. Kalau ada serigala mau menerkam domba-domba, maka serigalanya harus lewat gembala tadi. Jadi gembalanya itu, wah, kalau gembala datang, ada serigala datang, sebelum serigalanya bisa menerkam domba-domba itu, serigala harus berhadapan dengan gembala. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, kalau gembala yang baik, maka dia akan bertaruh nyawa melawan serigala. Anak-anak, kalau serigala itu bukan binatang yang sendirian. Kalau dia mau menyergap, dia datang berkelompok, jadi satu kawanan. Ada 7, 8. Jadi kalau gembalanya duduk atau tidur di pintunya tadi, yang sebetulnya bukan pintu, cuma tempat terbuka, di mana tempat lewat-lewat domba keluar masuk ke benteng-benteng tumpukan batu tadi, maka gembala akan berhadapan dengan banyak serigala. Dia akan bisa diterkam juga oleh serigala. Nah, itu Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang, aku gembala yang baik, berani lawan diterkam, dan akhirnya bisa menolong, menyelamatkan domba-dombanya. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang apa sih? Domba yang baik memberikan gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Kita itu domba-dombanya. Ya, karena Tuhan Yesus sayang sekali sama kita, maka Tuhan Yesus mau melawan serigala-serigala, yaitu iblis yang mau mengganggu
anak-anak sekolah minggu, mau mengganggu amang sintua, yaitu domba-dombanya Tuhan Yesus. Ya, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Di tanah Palestina, di Israel, dan juga banyak sekarang di negara-negara di daerah Timur Tengah, gembala itu bukan menggembalakannya, bukan di belakang dombanya, bukan hus-hus gitu, bukan. Tetapi gembala akan jalan duluan di depan sambil memanggil-manggil dombanya. Nah, misalnya dombanya ada namanya siapa ya? Namanya ada Fania. Oh, Fania. Fania ikut. Nah, dia jalan di depan, Fania harus dengar. Oh, itu Tuhan Yesus, maka Fania ikut. Begitu juga Tuhan Yesus jalan di depan, kita anak sekolah minggu dombanya. Dara ikut. Nah, Dara dengar, oh itu Tuhan Yesus yang bilang. Maka Dara juga harus ikut. Seperti gambar ini, di mana gembala jalan di depan, dombanya mengikut karena dia dengerin. Jadi dengar, oh itu diikutilah gembalanya. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus seperti itu anak-anak ya. Kita harus tahu ini Tuhan Yesus bilang apa. Kita ikuti. Ya. Kalau kata Tuhan Yesus seperti apa, kita ikuti. Kalau tidak, apa yang terjadi? Nah, kalau domba-domba itu nggak dengar gembalanya manggil-manggil, ya, nanti dombanya akan tersesat, belok ke sana, hilang, tersesat. Nah, kalau seperti itu, nanti gembala harus cari. Biasanya gembalanya pakai tongkat yang ujungnya bengkok. Kalau dia terperosok ke bawah gitu, dipakai tongkat yang bengkoknya, ditarik lehernya, diangkat. Itu untuk menyelamatkan dombanya. Nah, jadi kita sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus harus tetap mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, memang kalau kita baca lagi di ayat 16 sampai 19, Tuhan Yesus mengatakan ada domba yang lain. Sebetulnya itulah kita domba yang lain. Domba yang pertama adalah orang-orang Israel yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi sekarang kita menjadi domba yang lain yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita harus mengikut Tuhan Yesus. Nah, terus bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus? Bagaimana kita tahu itu, oh ini Tuhan Yesus sedang bicara apa? Ya, caranya dengan rajin-rajin membaca firman Tuhan. Rajin-rajin ikut sekolah minggu. Dengarkan apa yang dikatakan kakak abang guru sekolah minggu. Kenapa? Karena mereka mengajarkan apa yang dibilang Tuhan Yesus, supaya anak-anak sekolah minggu bisa seperti domba-domba tadi. Tuhan Yesusnya kemana? Ikut. Tuhan Yesus kemana? Ikut. Dan patuh, jangan nakal. Ya, kalau tadi diingatkan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kalau gembala udah mau melawan serigala, Tuhan Yesus sudah melawan iblis. Kitanya nakal, nggak ada gunanya jadinya Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus buat kita rugi. Ya, karena itu kita ikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus supaya kita selamat menjadi bagian dari domba-domba Tuhan Yesus. Begitu firman Tuhan hari ini. Jadi sekali lagi, kita adalah dombanya, Tuhan Yesus gembalanya. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita karena Tuhan Yesus mau melindungi kita dari yang jahat. Jadi nanti juga kalau anak-anak ke tempat gelap takut, nggak usah takut. Ada Tuhan Yesus. Ya. Kasih, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah kami yang mau mati untuk kami. Dan kami mau Tuhan
tetap mengikut Engkau. Mendengar suaramu, Engkau kemanapun Engkau bilang, kami akan ikut. Terima kasih, ajari kami untuk tetap setia. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur ya karena minggu ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik pasti mengerti kan apa pesan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Mervin? Iya, kita harus selalu patuh kepada Tuhan karena Tuhan adalah gembala kita. Adik-adik, sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita siapin persembahan kita. Nah, adik-adik juga bisa ya untuk transfer persembahannya di kolom di bawah ini. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita naikkan pujian, Ku cinta keluarga Tuhan dan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Anak-anak, kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik,
pagi hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan lupa ya untuk melanjutkan ke kelas masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh kakak-kakaknya ya. Yuk adik-adik, kita saat teduh sejenak. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.